Alhamdulillah, you are feeling happy today. Why are you feeling happy? Because you are going to learn some coding and AI. Okay. Hari ini Ibu lihat ada yang bangkunya kosong. Berarti ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bianca. Ada yang tahu nggak kenapa Bianca nggak masuk hari ini? Karena nenek buyutnya meninggal, jadi dia berangkat liburan. Ya, kemarin orang tuanya Bianca bilang sama Bu Eri hari ini izin karena kemarin itu neneknya Bianca meninggal, jadi harus segera pulang kampung ke Yogyakarta. Nah, untuk hari ini kira-kira kita ada mata pelajaran apa hari ini? Ya, dan juga ada KKA ya, ada KKA. Nah, untuk hari ini pertama-tama kita akan mulai dengan mata pelajaran KKA. Ada yang sudah pernah dengar mata pelajaran KKA? Ada yang tahu nggak kepanjangan dari KKA itu apa sih? Coding kecerdasan artifisial. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di tahun ini kita untuk kelas 5 sama dengan kelas 6 kita itu ada mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran KKA, singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk yang pertama, Bu Eri akan memperkenalkan tentang materi berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional bukan berarti kita harus jadi robot ya, atau kita jadi sebuah mesin komputer nih. Tapi ia adalah cara kita berpikir. Bagaimana cara berpikir komputasional? Dia itu memecahkan masalah yang rumit secara metodis, efisien, dan logis. Jadi mirip nih dengan seorang ilmuwan yang sedang membuat program. Cuma berbeda. Nah, apa sih kita kepentingannya atau manfaatnya atau tujuannya kita belajar berpikir komputasional? Nah, karena tadi kita sudah mempelajari berpikir komputasional, sekarang kita tujuan pembelajarannya untuk berpikir komputasional tapi yang secara algoritma, ya. Bagaimana atau apa manfaatnya tujuan pembelajaran untuk mempelajari algoritma? Yang pertama, kita itu nanti dapat menganalisis tantangan yang diberikan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah itu, kita harus ada step-stepnya, langkah-langkahnya ya. Jadi tidak sekaligus blok gitu. Tapi kita harus sesuai urutannya. Tujuan selanjutnya adalah menyusun blok-blok kode. Nanti kita akan ada praktik main game. Siapa yang mau main game? Nah, nanti hari ini kita akan praktik untuk main game. Gamenya game apa? Ya, kita tunggu gamenya game apa. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kita dapat mengevaluasi hasil kode. Nanti kita kan pakai kode-kode nih, langkah-langkah yang telah dibuat dan melakukan perbaikan. Kalau misalkan nanti kita ada yang salah, kita akan belajar kalau yang salah itu harus diapain ya. Kita harus membenarkan langkah-langkah yang salah tadi. Aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya seorang programmer. Nah, di sini ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, lalu abstraksi, yang terakhir adalah algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Ya, dekomposisi. Dekomposisi itu membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalkan nih contohnya di sini ya, ada lagi mau membuat nasi goreng. Kira-kira kalau kita ingin membuat nasi goreng itu biar lebih mudah kita membuatnya, kita apain dulu? Kita bagi-bagi dulu. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Apa aja sih bahan-bahan untuk nasi goreng? Nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Ya, kalau mau pakai sosis, silakan tambahin sosis. Mau pakai bakso, mau pakai ayam ya, mau pakai apa, daun bawang, silakan ditambahkan. Lalu kalau sudah disiapkan bumbunya, kita juga bagi-bagi untuk mengiris bumbu-bumbunya. Misalkan kita iris bumbu bawang merah,
bawang putih, kalau mau yang pakai kunyit juga bisa. Lalu kita goreng telurnya, menumis bumbu dan mencampur semua bahan dan memasaknya. Akhirnya yang dibagi-bagi tadi tuh kalau dijadiin satu menjadi sebuah kesatuan. Nah, itu dinamakan dekomposisi, pembagian ya. Nah, sekarang apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau diantara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Contohnya seperti apa? Pengenalan pola atau dalam bahasa Inggrisnya ini pattern recognition. Pattern recognition ini contohnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Pertama, kalau kita numis-numis, sudah pasti kita akan memanaskan minyaknya dulu. Setelah minyaknya panas, baru masukkan bumbu, diaduk hingga harum. Nah, pola yang ini tadi, tumis-tumis, itu juga ada di tumisan yang lain, bukan cuma membuat nasi goreng aja. Misalkan kita mau buat capcay, atau mau buat tumisan apa lagi? Tumisan bawang misalnya, ya, itu kita bisa pakai pola ini. Selanjutnya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Dia adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika mengendarai sepeda, kita fokus pada cara kita mengayuhkan, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu kalau lagi naik sepeda itu memikirkan bagaimana cara kerja detail. Setiap gearnya bagaimana cara kerjanya. Lalu bahan pembuat bannya itu kita tidak perlu mikir. Kita lagi naik sepeda nih. Yang penting itu kita menjaga keseimbangan aja sama melaju ke depan ya. Sama sesekali kita ngeliat ke belakang. Tapi kalau kita mikirin, wah gimana nih cara membuat bannya, gimana cara stangnya itu bekerja itu tidak relevan dengan kita mengayuh sepeda tadi. Nah, itu tadi adalah abstraksi. Nah, yang terakhir ini adalah algoritma. Apa itu algoritma? Dia adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri algoritma atau langkah-langkah yaitu urutannya jelas, tidak ambigu, atau tidak memiliki arti ganda, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contohnya, resep masakan, petunjuk perakitan mainan, tutorial cara melakukan sesuatu. Ada yang bisa ngasih contoh algoritma nggak? Siapa yang bisa memberi contoh algoritma? Siapa yang bisa ngasih? Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara-cara berpikir tentang algoritma. Kalau kita sudah belajar, kita sudah paham. Dari kalian nih, dari teman-teman, ada yang bisa memberikan contoh untuk cara berpikir komputasional secara algoritma? Ya, silakan Aurel maju ke depan. Ya. Bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari-hari mengaplikasikan berpikir algoritma? Contohnya seperti apa? Cara membuat makanan sebenarnya seperti cara membuat mie goreng. Betul. Ya, bagaimana cara kita membuat mie goreng sih? Langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan agar sebuah mie goreng tercipta? Sudah jadi di hadapan kita. Gimana caranya? Langkah pertama, siapkan piring dan minyak. Lalu siapkan air untuk merebus mie. Ya, siapkan apa tadi yang pertama? Piring ya, piring sama minyak dulu. Yang kedua apa? Siapkan Air untuk merebusnya. Yang kedua kita ngapain lagi? Yang ketiga ngapain lagi? Yang ketiga? Yang kedua, kita tuangkan bumbu-bumbunya. Ya, terus? Yang keempat, jika airnya sudah matang, masukkan minyak. Minyak. Terus diapain lagi caranya? Ditunggu sampai minyak Minyak matang. Kira-kira berapa menit? Gak lebih dari 5 menit mungkin. Kalau di kayaknya kematangan ya 3 menit. 3 menit ya, 3 menit. 3 menit, kalau misalkan sudah 3 menit kita kira-kira terus siapain lagi minyak?
langsung disajikan. Nah, ya itu adalah cara-cara pembuatan untuk nasi goreng teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah satu nih, nasi goreng, mie goreng, ya cara-cara pembuatan mie goreng. Nah, coba perhatikan, kalau misalkan kita salah nih, ada yang latarnya salah. Misalkan kalau membuat mie goreng, mie-nya tidak ditiriskan dulu, kira-kira gimana? Jadi mie goreng nggak? Jadi mie goreng nggak? Enggak, jadi mie kuah. Jadi mie kuah ya. Makanya kalau kita membuat sesuatu itu harus sedetail-detailnya agar jadi sebuah produk. Ya, terima kasih Aurel, tepuk tangan untuk Aurel. Sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan praktik ya. Silakan dibuka Chromebook-nya masing-masing. Sudah coba dibuka semua Google-nya? Apa kendalanya, Akila? Nah, ya perlu waktu untuk membukanya. Ya, kalau sudah, untuk teman-teman yang sudah, silakan dibuka Google-nya. Silakan dibuka Google-nya. Ya, Google Chrome. Tidak ada internet, kita ke sini. Sebentar. Di bagian bawah. Ya, sabar ya, masih loading. Masih loading di. Ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran tentang berpikir komputasional secara algoritma. Kita akan mempraktekkan bagaimana berpikir algoritma itu ada dalam sebuah program. Nah, di depan kalian itu, di browser Google-nya, ada Hour of Code. Yang ini di depan, coba lihat, silakan diklik. Yang Hour of Code-nya silakan diklik. Hour of Code-nya silakan diklik. Kalau yang loading nggak apa-apa, karena kita bareng-bareng internetnya, jadi sabar untuk menunggu sinyal. Nah, kalau yang sudah terbuka, nanti berandanya seperti ini. Sudah terbuka semua? Sudah. Ya, silakan kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah ya. Kita pilih. Ya, sudah ada yang pernah main Minecraft? Sudah. Ya. Yang sudah pernah main Minecraft pasti tidak asing dengan pembelajaran kali ini. Silakan dibuka scroll ke bawah untuk yang explore kurikulumnya. Diklik yang explore kurikulum untuk yang Minecraft. Ya, kita akan praktek algoritma untuk permainan Minecraft. Kita pilih yang Minecraft Adventurer ya. Kita pilih yang Minecraft Adventurer. Silakan di explore kurikulum. Explore kurikulum. Yang belum ada masuk sinyalnya, sabar ya. Sama nih, query-nya juga masih sinyal. Ya, sabar. Karena sinyalnya bareng-bareng. Sekarang kita akan mempraktekkan Minecraft Adventure. Silakan diklik yang level 1. Kita klik yang level 1. Diklik saja yang level 1. Nah, nanti berandanya atau muka depannya, tampilannya akan seperti ini. Ya, sekarang kita akan mulai lanjut untuk prakteknya. Silakan diklik yang tanda X-nya. Nah, di sini hanya ada 2 tokoh untuk yang Steve atau yang Alex, yang blonde atau yang yang rambutnya hitam. Boleh dipilih yang Alex atau yang Steve. Sudah sampai seperti ini ya. Kalau sudah diklik sampai seperti ini, silakan diklik yang X-nya. Ini
Ini dia untuk memberitahu kita bagaimana cara memainkannya. Lalu klik yang oke. Nah, bagaimana cara memainkannya atau cara menjalankan program ini? Jadi program Minecraft ini adalah salah satu cara praktek kita untuk berpikir algoritma. Ingat tadi algoritma tentang apa? Langkah-langkah. Langkah-langkahnya harus berurutan. Ketika langkahnya sesuai, maka pekerjaan yang mau kita kerjakan, maka dia akan berhasil. Nah, di sini ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris semua? Ya. Move forward itu artinya maju ke depan. Ya. Move forward ini artinya maju ke depan. Ya, nggak apa-apa. Kalau move forward itu maju ke depan, kalau yang turn left itu apa? Belok ke kiri. Kalau turn right, belok ke kanan. Nah, ini kalau ini when run itu ketika dia berjalan, lalu dia akan maju ke depan. Sekarang kita tarik caranya. Kalian kalau pakai mouse, silakan ditarik yang move forwardnya, ditahan lalu ditarik sampai ke sini. Ya, bisa? Bisa. Ya, coba latihan. Latihan sampai bisa. Nah, kalian cara mendrag ya itu. Ditarik, ditahan, terus ditarik. Ditarik sampai masuk ke kolomnya. Perintahnya apa di sini? Perintahnya coba sekarang yang sebelah kirinya kita klik yang run atau jalankan. Nah, akhirnya dia berhasil. Kalau berhasil kita sudah menyelesaikan level 1. Silakan di continue atau dilanjutkan. Continue atau lanjutkan? Ya, beneran. Kalau beneran langsung kita continue. Sekarang level 2. Level 2 itu kita diminta untuk ngapain? Menghancurkan pohonnya. Nah, kalau tadi pembelajarannya hanya maju 1-2 langkah ya, move forward atau maju 1 langkah atau 2 langkah. Sekarang kita ada tambahan perintah, yaitu kita harus menghancurkan bloknya. Ini destroy block ya, destroy block. Sekarang pertama ini ada blok-blok, kita maju berapa langkah? Coba dihitung bloknya kita maju berapa langkah? 1, 2. Coba setelah 2 kita masukkan yang destroy block seperti ini. Ya, kita langsung jalankan. Bener nggak 2 blok? Wah, benar. Ternyata 2 blok dia sudah bisa hancur. Ya, sudah ya, sudah. Ya, silakan di continue ya. Silakan di continue yang sudah. Kita lanjut ke level berapa? Ke level 3. Level 3 diminta untuk mengerjakan apa? Kita diminta untuk mencukur. Mencukur apa tuh? Mencukur domba. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita hitung lagi berapa blok sampai kita menemui dombanya. 2. Sampai menemui dombanya berapa langkah? Coba 1. Iya, nanti dulu. Ini ada beberapa langkah kita muter nih. Pertama kita maju dulu 2 langkah. Setelah maju 2 langkah kita akan cukur. Cukur atau shear ya. Cukur. Coba kita klik yang run. Kita jalankan dulu. Berhasil nggak kita mencukur dombanya? Nah, domba 1 sudah tercukur. Tapi kan dombanya ada 2. Nah, bagaimana caranya kalau dombanya ada 2? Kita belok kanan apa belok kiri? Belok kanan apa belok kiri? Coba kita klik yang turn left. Kita turn left, dia akan belok mana nih? Coba lihat ya. Nah, ternyata belok kiri salah, harus belok kanan. Nah, ini kalau salah, silakan diklik kanan, terus kita delete bloknya. Ya, kalau salah
tinggal klik kanan, delete bloknya. Klik yang kanan nih, delete bloknya. Berarti setelah mencukur kita harus turn right ya, belok kanan nih, belok kanan. Setelah belok kanan kita maju berapa langkah? Maju berapa langkah? Satu langkah. Coba satu langkah lalu kita cukur. Coba lihat perintahnya yang di depan harus sama seperti ini. Lihat perintahnya, move forward 2 kali, lalu mencukur, lalu turn right, move forward lagi, kemudian shear lagi. Udah? Bisa, Bu. Ya, kita reset dan kita run. Berhasilkah dia mencukur? Bisa. Ya, berhasil. Silakan lanjut, kita continue ke level yang selanjutnya, yaitu level 3. Sekarang di level 4, ini kita akan menghancurkan pohonnya. Tapi ada beberapa pohon, bukan hanya satu pohon, ada 3. Jadi kita nanti akan ada banyak turn left dan turn right-nya. Silakan kita jalankan dulu untuk mengetahui sampai mana bloknya itu berjalan. Diklik run. Nah, satu pohon sudah berhasil dihancurkan. Ya, itu baru satu pohon. Nah, ini kita maju ke depan dulu apa langsung belok? Maju. Ya, silakan ditarik yang move forward-nya. Kita maju berapa blok? Maju berapa blok? 2. Silakan kita masukkan move forward-nya ke bawah lagi. Ketika sudah move forward, lalu diapain? Kita hancurkan lagi, yaitu destroy bloknya. Destroy bloknya. Kita reset ya. Setiap kali kita sudah ubah kodenya, kita harus mereset untuk mengetahui bagaimana cara yang bekerja kode setelah diperbaiki. Silakan diklik run. Apakah berhasil? Nah, berhasil, tapi ternyata masih ada satu pohon lagi. Kira-kira ini turn right atau turn left? Ayo, turn right atau turn left? Mana nih? Coba kita coba yang turn left ya. Silakan dicoba, silakan dicoba. Setelah belok kiri kita maju berapa langkah? Maju berapa langkah dihitung? Berapa? 3 atau 2? Berapa blok? Kita pakai 2 dulu ya, lalu kita destroy blok terakhirnya seperti ini. Kalau sudah di reset lalu kita run. Berhasilkah? Berhasil? Wah, kalau 2 berarti tidak berhasil. Berarti kita harus tambahkan satu forward lagi. Kurang 1 berarti ditambahkan move forwardnya, ditambahkan lagi. Silakan ditambahkan lagi move forwardnya. Sudah berhasil? Mana? Di reset lagi, silakan di reset. Kalau sudah di reset, ya continue. Yang sudah berhasil, silakan lanjutkan atau di continue. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma